Di episode sebelumnya, diperlihatkan Hanuman sengaja terikat oleh panah agung berkat dari Dewa Brahma yang dilayangkan oleh Indrajit anak Rahwana. Bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita saksikan. Kita bisa tahu, semua ini lewat dia. Jika kita potong lidahnya, akan sia-sia. Pertama, tanyakanlah dulu padanya. Jika dia tidak menjawab, siksalah dia sedemikian rupa, sehingga dia terpaksa mengakui semuanya. Pertimbangan kalian kuterima. Panglima, laksanakan segera permintaan sang menteri. Kurasa semua ini tidak perlu dilakukan, tuanku. Aku sendiri bisa menceritakan. Aku ini Hanuman, putra Batara Bayu. Aku tidak disuruh Dewa Wisnu atau Dewa Indra dan lainnya. Orang yang mengutusku adalah penguasa ketiga dunia dan keturunan Wangsa Ragu, yaitu Sri Rama. Kau menculik istrinya, Ibu Sinta, dengan tipu muslihat. Hanya untuk mencari Ibu Sinta dan bertemu denganmu. Aku terbang melintasi laut. Aku sudah bertemu dengan Ibu Sinta. Aku membiarkan diriku diikat dan ditarik begini untuk bertemu denganmu. Para dewa dan musuh dewa tidak punya senjata atau alat untuk menangkapku, sebab Dewa Brahma telah memberi aku karunia ini. Aku kemari karena ingin melihat kemasyhuran Guru Pulastia yang tiada bernoda, laksana bulan purnama, dinodai oleh keturunan-keturunannya. Siapa orang yang bodoh yang memancing murka Sri Rama? Siapa? Apakah tidak tahu, tidak takut kuasa Sri Rama? Kau menakut-nakuti Rahwana dengan kekuatannya. Rahwana dari Dewa Brahma, juga Dewa Siwa telah memperoleh kekuatannya. Jika aku Dewa Siwa, kini aku mau menasihatimu begini. Nah, jangan salah gunakan kekuatan dan karunia yang kuberikan. Kekuatan yang kau peroleh lewat tapa berata keras harus kau gunakan dengan rendah hati untuk mewartakan dharma. Jika kekuatan itu menyebabkan berdosa, sombong, berlaku jahat, akibatnya hanya satu, yaitu kehancuran. Hancur lebur. Kini tinggallah lorong kehancuran dan menyerahlah pada Rama. Dialah yang membunuh Subali dengan satu panah saja dan menghancurkan Kar, Dushana bersama bala tentara mereka. Akuilah dia. Dialah penguasa semua ciptaan. Tidak seorang pun di ketiga dunia bisa menentang dia. Semua dewa, bahkan Brahma dan aku, selalu merunduk di depannya. Karena itu, masih ada waktu. Kembalikan Sinta kepada dia. Menyerahlah. Raja Hanam, apakah ini tiruan ucapan dewa untuk menyolok dari budi yang gila? Hebat. Kerahina berani mengajar Rahwana seperti seorang guru yang paling bijaksana. Ajaran yang baik harus diterima, siapapun yang memberikannya. Tuanku, tampang dan keperkasaanmu memang luar biasa. Keberanian dan kemuliaanmu memang amatlah istimewa. Dalam dirimu ada semua ciri-ciri seorang raja agung. Kalau kau mau mengubah watakmu, maka akan dihormati oleh para dewa.
Ingatlah, kejahatan itu mendatangkan bencana. Kejahatan pasti selalu menghancur leburkan si jahat, menculik istri orang lain, dan memenjarakan dia sangat tidak pantas bagi orang yang berakal sehat. Dosa yang satu ini akan menghancurkan semua kekuatan dan kota Alengka dengan gedung-gedung emasnya. Negeri makmur dan sejahtera ini tidak akan ada lagi yang tersisa. Tak seorang pun yang mempersembahkan air suci bagi yang mati. Cukup! Hentikan bualan omong kosong ini. Pikirkan air suci bagi jiwamu sendiri yang akan mati. Kau sama sekali tidak usah memikirkan kami. Dengan karunia-karunia Brahma, dewa, dewi, raksasa, makhluk surga, dan bumi, atau makhluk manapun di dunia ini tidak bisa membunuhku. Karuniamu itu tidaklah mempan bagi manusia dan kera. Dewa Rama kini berwujud manusia. Raja Sugriwa manusia kera. Tuanku, sekali lagi aku katakan padamu, orang yang berbuat jahat kepada Sri Rama tidak dapat diselamatkan oleh Brahma, Wisnu dan Siwa. Dengan menyangkal rahmat Rama, maka kekayaan yang terbesar sekalipun terasa memudar. Laksana tubuh wanita, walau dia isi dengan emas dan permata, rasanya tidak sopan jika tanpa busana. Tuanku, aku menyatakan peringatanku yang terakhir. Dia yang kau anggap Sinta, laksana makanan beracun yang meramalkan akan kematianmu. Jerat maut pun telah mendatangimu dalam perwujudan Ibu Sinta. Tuanku, inilah peringatanku yang terakhir. Kalau tidak, bersiap-siaplah untuk mati. Aku punya kekuatan untuk membunuh dirimu. Tapi Sri Rama tidak menyuruh aku begitu. Lagi pula, kehormatan ini adalah milik Sri Rama saja. Siapa yang berkuasa mengatur kematian? Biarkan kera ini tahu. Segera, pancunglah kepalanya. Maafkan aku, Raja Perkasa. Jika diizinkan, aku ingin ajukan usul. Bicaralah. Baginda, hadirnya dia di sini sebagai utusan dan Dharma melarang kita membunuh manusia kera ini. Ini juga telah dianggap salah. Dan bagi kesatria, ini tidak pantas. Aku tidak setuju dengan Paman Wibisana. Aku sama sekali tidak memandang manusia kera ini sebagai seorang utusan. Dia bertingkah laku seperti seorang musuh. Begitu tiba, dia membunuh pasukan-pasukan kita. Lalu dia bertingkah laku seperti layaknya seorang mata-mata. Jadi tidak pantas melepaskannya. Atau nanti kita akan menyesal. Aku usulkan agar dia dihukum mati, Baginda. Indrajit mengatakan hal yang benar. Membunuh penjahat sama sekali tidak salah. Kera ini telah menghancurkan kebun buah-buahan istana. Dia telah membunuh Pangeran Aksaya Kumara dan Jamumali. Tepat sekali jika dia dihukum mati. Tuanku, orang bijak berkata, para utusan di mana-mana dalam keadaan bagaimanapun tidak pantas untuk dibunuh. Memang sudah pasti tindakannya mencerminkan permusuhan. Apapun yang terjadi tidak pantas dibunuh. Aku tidak melihat apa untungnya jika dia dibunuh. Orang yang mengutusnya lah yang harus dibunuh. Bagaimana menurut para menteri yang bijaksana dan terpelajar? Yang mulia, maafkan hamba. Hamba tidak pernah mendengar ada seorang utusan dihukum mati. Jika seorang utusan melanggar tata tertib, maka dia akan dihukum dengan cara-cara yang lain. Misalnya, badannya dipotong, kepalanya digunduli, atau tubuhnya dicap dengan besi panas.
Baginda yang mulia, seorang utusan berada di bawah titah tuannya. Dia bekerja demi keuntungan tuannya. Walaupun dia berlaku seperti musuh, dia tidak pantas untuk dihukum mati. Menurut hamba, dia harus dihukum dengan cara lain. Semua usulmu aku terima. Tapi Kerapongah ini harus segera menerima hukumannya. Kera-kera sangat mencintai ekor mereka. Itulah kebanggaannya. Maka bakarlah ekornya. Biar dia kembali dengan ekor terbakar. Supaya keluarga dan sahabatnya meratapi nasib malangnya yang memilukan. Para pasukan, bakarlah ekornya. Dan araklah dia di jalanan kota. Agar anak-anak kita bisa menikmati pemandangan seekor kera dengan ekor terbakar. Inilah titahku. Sekian episode 28 part 3. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala usahanya. Terima kasih sudah menonton. Nantikan episode selanjutnya.